Mungkin Tuhan sudah menghukum atas sikap saya ini. Tuhan menghukum saya. Saya harus kehilangan Andi. Lalu Haris. Doni. Kamu mau nolong saya, Nur? Ya, kabarin. Tolong berikan cek ini pada Bu Cokro. Saya tahu keadaan keuangannya sejak Haris disidang dan Sukma sakit. Tapi kamu jangan bilang kalau cek itu dari saya. Maaf ya, Ren ya. Saya nggak bisa membantu kamu lebih banyak lagi. Kamu udah membantu kok, Nur. Saat ini saya nggak butuh apa-apa. Saya cuma butuh teman bicara. Teman yang mendengarkan perasaan saya. Makasih. Rasanya sudah malam ya, Rin. Kalau gitu saya pulang aja ya. Loh, Bapak nggak enak lama-lama ninggalin kebun. Lagian kalau terlalu lama di sini juga nggak enak. Ngerepotin Bu Cokro. Bapak pesen ya, Nduk. Jadilah orang yang sabar. Ya, Nduk ya. Sebab orang sabar itu disayang Tuhan. Yang sudah terjadi ya sudah. Disesali pun tidak ada gunanya. Bersyukurlah bahwa Yang Maha Kuasa itu masih menyayangi nyawamu. Dan Dok, jangan dendam ya. Sebab dendam itu sama saja cari penyakit. Kalau kamu sakit, kasihan Bu Cokro, kasihan juga Doni. Ya enggak? Ya sudah, Bapak pulang dulu ya. Jaga dirimu baik-baik, ya Nduk ya. Wes ya, mulai ya Bapak ya. Jadi pulang sekarang, Pak Jaya? Iya Bu, kebun sudah lama saya tinggalkan. Iya. Loh, ono apa ta, Pak? Sebelumnya saya mohon maaf Bu, kalau dianggap saya lancang. Sebab ada sedikit persoalan yang mengganggu pikiran saya. Apakah betul Nak Haris mau membunuh anak saya? Ya, biar nanti pengadilan yang memutuskan, Pak Joyo. Ya.
Sejak kecil itu Sukma sudah saya bilangin bahwa keluarga kita itu keluarga miskin, tidak punya apa-apa. Makanya jadi orang harus jujur. Sebab apalagi yang bisa dibanggakan selain kejujuran itu? Saya tahu itu, Pak Joyo. Dan selama ini yang saya kagumi dari Sukma adalah kejujurannya. Nuwun sewu lho, Bu. Katanya Sukma itu tidak menaruh racun di dalam kopinya. Tapi jangan-jangan anak saya itu berbohong ya, Bu? Nggak mungkin. Sukma nggak mungkin bohong, Pak Joyo. Kalau begitu, siapa yang menaruh racun di dalam kopinya, Ibu? Kok tega-teganya ada orang yang mau membunuh Sukma? Anak saya itu salah apa? Kok mau dibunuh? Doni. Yang, ini buat Eyang. Oh, ini dari siapa, Doni? Dokter Nurdin. Dokter Nurdin. Doni sekarang main dulu sana ya. Iya, Eyang. Perempuan ini lagi. Ketika memberi keterangan, apakah saudari Sukma dalam keadaan sehat jasmani rohani? Ya, sesuai keterangan Dr. Nurdin. Setelah mendengar pengakuan Sukma, apa yang saudara saksi lakukan? Untuk pemeriksaan lebih lanjut, saya mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP, yaitu rumah terdakwa. Tiba di sana sekitar jam 5 sore. Nah, bagaimana keadaan TKP pada saat saksi datang ke sana? Saya tiba beberapa saat setelah tim penyidik sudah berada di TKP. Ada kerusakan pada bagian pintu atau jendela rumah terdakwa? Tidak. Sama sekali tidak ada kerusakan. Apa yang saksi lakukan di tempat kejadian itu? Saya memerintahkan tim untuk mengambil sidik jari dari benda-benda yang kami curigai, melakukan dokumentasi, dan mencari barang-barang bukti. Apa yang saksi temukan? Di sebuah kamar, kami menemukan pecahan cangkir dan tumpahan air kopi di lantai. Apa ada unsur arsen pada benda-benda yang saudara saksi temukan? Dari hasil laboratorium, ditemukan unsur arsen atau racun di dalam pecahan cangkir, sendok, tumpahan kopi di lantai, dan bekas muntah. Apa ada kecocokan antara racun yang ditemukan dengan hasil dengan hasil Dr. Nurdin? Ya, Selain memeriksa ruang tengah, apakah saksi juga memeriksa bagian dapur rumah terdakwa? ya. Saya memeriksa dapur dan juga ruang belakang rumah. Apa yang saksi temukan di sana? Sebuah termos yang kira-kira airnya bersih setengahnya, 1 kaleng kopi, 1 kaleng gula, dan 1 botol racun yang kami temukan di bagian belakang rumah. Apakah saudara saksi menemukan sidik jari terdakwa di sana? Iya.
Pada saat itu, terdakwa ada di mana? Saat itu terdakwa sedang berada di rumah ibunya, Ibu Cokro, untuk mengurus pemakaman Andi, adik terdakwa yang meninggal karena serangan jantung. Terima kasih. Kamu pikir saya ini siapa? Sampai kamu merasa perlu untuk menitipkan cek itu sama Nak Nurdin. Kamu ini memang benar-benar keterlaluan. Nurdin bilang kalau saya nitip cek. Nak Nurdin memang tidak pernah ngomong apa-apa. Tapi semua orang juga tahu siapa yang punya gagasan untuk menerima cek itu kepada saya. Siapa lagi kalau bukan kamu? Bu, saya kan cuma ingin membantu. Saya tidak perlu bantuan dari kamu. Saya tahu selama ini ibu sangat tergantung pada Haris. Saya sudah bisa hidup dengan membuat jahitan. Tapi berapa banyak hasilnya, Bu? Apa itu cukup untuk membiayai hidup ibu dan Doni? Kamu sudah menghancurkan keluarga saya. Hanya satu yang saya minta. Selama ini kamu sudah menimbulkan banyak masalah. Tolong, jangan ganggu lagi urusan berkaitan dengan keluarga saya. Saya masih termasuk keluarga ibu. Sejak kapan kamu masuk keluarga saya? Saya menantu ibu. Kamu bukan menantu yang baik. Doni anak saya. Kamu bukan ibu yang baik. Saya nggak peduli saya ibu yang baik atau enggak, tapi yang pasti Doni anak saya. Ibu nggak perlu menutup-nutupi kenyataan. Saya tahu barang peninggalan Haris satu persatu ibu jual. Saya cuma minta satu, Bu. Saya diperbolehkan untuk ikut membiayai hidup anak saya. Saya sudah muak. Saya sudah muak dengan kelakuan kamu. Apalagi bantuan dari kamu. Bu. Biar saya melarat, tapi saya tidak sudi menerima bantuan apapun dari kamu. Saya selalu bangun jam 4 pagi karena harus sembahyang subuh ke masjid, Pak. Pada tanggal 7 Agustus 1999, apakah saksi juga bangun jam 4 pagi? Iya, Pak. Ketika saksi keluar rumah, apakah saksi mendengar atau melihat sesuatu di rumah terdakwa? Pak Haris pergi lagi, Pak. Terdakwa pergi sendirian atau dengan orang lain? Sendirian, Pak. Kapan saksi mengetahui istri terdakwa muntah-muntah? Ketika saya lewat di depan rumah Pak Haris, saya curiga, Pak. Mendengar suara benda-benda pecah. Lalu, apa yang saksi lakukan? Saya masuk ke rumah. Saya ketuk pintu, tidak ada jawaban, Pak. Masuk, Mak. Apa yang saksi lihat? Saya lihat keadaan sangat parah begitu. Langsung Neng Sukma saya bawa ke rumah sakit, Pak. Dan langsung ditangani oleh Dr. Nurdin. Dan saya langsung telepon Bu Cokro.